Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya dan tim saya akan mempresentasikan dari hasil tugas analisis perancangan aplikasi pengelolaan klinik dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Siskasari dengan nomor NPM 222103004. Perkenalkan, nama saya Deviana Diah Anggraini dengan NPM 222103006. saya Ian Sakti Ramadan NPM 05. Oke, dalam presentasi kali ini kita akan membahas 8 konten, yaitu yang pertama ada deskripsi singkat aplikasi, yang kedua ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang ketiga ada use case diagram, yang keempat ada use case skenario, yang kelima ada activity diagram, yang keenam ada data flow diagram, yang ketujuh ada sequence diagram, dan yang terakhir ada class diagram. Langsung saja, berikut deskripsi singkat aplikasi. Aplikasi pengelolaan klinik ini memiliki 4 peran utama, yaitu ada admin, dokter, pasien, dan apoteker, dengan fokus pada manajemen data dan interaksi antar pemangku kepentingan. Aplikasi ini menyediakan layanan digital terpadu dari pendaftaran hingga pelayanan kesehatan. Pasien dapat mengakses riwayat kesehatan, mengelola informasi diri, dan menjadwalkan konsultasi serta pemeriksaan dengan dokter. Mereka juga dapat menerima resep obat melalui aplikasi. Lalu, dokter memiliki peran sentral dengan kemampuan mengelola rekam medis, memberikan konsultasi, melakukan pemeriksaan, dan meresepkan obat. Apoteker bertanggung jawab pada proses resep obat, mulai dari penerimaan hingga penyerahan kepada pasien setelah diproses. Admin memainkan peran penting dalam manajemen data pasien, dokter, dan rekam medis. Mereka juga mengelola aspek administrasi klinik, termasuk konfirmasi pembayaran. Aplikasi ini membantu penyelenggaraan layanan kesehatan yang terstruktur dan efisien, memfasilitasi interaksi yang baik antara pasien, dokter, apoteker, dan admin. Dengan fitur-fitur seperti manajemen data pasien, rekam medis, resep obat, dan administrasi, aplikasi ini mempermudah akses pasien terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi kerja bagi seluruh tim klinik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devia. Baik, selanjutnya ada analisis kebutuhan. Analisis dibagi secara dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Di mana aplikasi yang dianalisis, user dapat mendaftar, login, manajemen data pengguna atau pasien, menerima dan menangani resep obat, lalu manajemen administratif, yaitu sebagai berikut. Pertama, di analisis kebutuhan fungsional, itu ada mendaftarkan pasien untuk membuat akun dengan informasi yang relevan. Yang kedua ada login dengan memberikan akses ke akun yang terdaftar. Yang ketiga ada manajemen data pengguna atau pasien untuk mengelola dan memperbarui informasi pribadi. Yang keempat ada manajemen data pasien untuk mengizinkan dokter agar dapat melihat riwayat medis pasien. Yang kelima itu menerima dan menangani resep obat kepada pasien sesuai resep yang diberikan oleh dokter. Yang terakhir ada manajemen administratif, memungkinkan admin untuk mengelola dokter, pasien, dan rekam medis, serta mengonfirmasi pembayarannya. Selanjutnya, di analisis kebutuhan non-fungsional ini tuh ada 5. Yang pertama adalah performa sistem untuk menjamin responsibilitas yang cepat dan ketersediaan sistem yang tinggi. Yang kedua ada user experience untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan intuitif. Yang ketiga ada keamanan data untuk menjamin bahwa informasi medis dan data pengguna dari akses yang tidak valid. Yang keempat ada ketersediaan untuk menjamin bahwa sistem tersedia secara konsisten. Yang terakhir ada kesesuaian regulasi untuk menjamin bahwa sistem mematuhi regulasi dan kepatuhan hukum yang terkait privasi dan kesehatan. Baik, selanjutnya di sini ada use case diagram, di mana alur ini menjelaskan tentang klinik, yaitu mempunyai 4 aktor, di mana aktornya itu ada pasien, admin, dokter, dan apoteker. Di setiap aktor memiliki aksi Sebelumnya, pasien dan dokter harus login terlebih dahulu dan admin akan memverifikasi login. Setelah login, pasien akan mengelola data diri, melihat riwayat, melakukan pemeriksaan yang nantinya akan diperiksa oleh dokter. Setelah itu, dokter akan memberikan resep obat yang akan diberikan ke apoteker, lalu apoteker akan mengolah obat, dan selanjutnya pasien melakukan pembayaran yang nantinya akan diberikan obat.
Pada saat keadaan khusus, pembayaran ada sebuah tindakan yang dimana saat pasien melakukan pembayaran, admin akan mengonfirmasi pembayaran dari pasien. Oke, selanjutnya di sini ada use case skenario. Sebelumnya kami hanya menampilkan 2 use case skenario pada presentasi kami kali ini, di mana ada pendaftaran dan login. Pendaftaran adalah proses untuk mendaftarkan akun dengan aktor yaitu pasien. Kondisi awalnya itu adalah formulir registrasi akan ditampilkan. Skenario utamanya adalah aktor akan mengisi data diri, alamat, username, dan password, maka sistem akan menyimpan data pasien dan melakukan verifikasi. Jika data telah terverifikasi, maka sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data telah tersimpan. Kondisi akhirnya yaitu pasien dapat masuk ke dalam sistem dan mengakses sesuai dengan hak aksesnya. Selanjutnya, pada use case skenario login, di mana ini adalah proses untuk masuk ke dalam sistem, di sini ada 2 aktor yaitu pasien dan dokter. Kondisi awalnya adalah formulir login akan ditampilkan. Skenario utamanya adalah yang pertama, aktor akan mengisi username dan password, dan sistem akan memeriksa file kosong pada formulir login, lalu akan mencocokkan data login dengan database. Dan di skenario alternatif, aktor akan mengisi username dan password, dan sistem akan menampilkan pesan username atau password salah dan menampilkan form login kembali. Maka aktor akan mengisi kembali formulir login dan sistem akan menyelesaikan data login dengan data user pada database. Jika sesuai, maka berhasil masuk ke dalam sistem. Maka kondisi akhirnya adalah pasien dan dokter akan masuk ke sistem dan mengakses sesuai dengan hak aksesnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian activity diagram. Yang pertama dari pendaftaran, di sini ada pasien dan sistem, di mana pasien memasukkan data diri, setelah itu sistem menyimpan data diri, lalu ada 2 pilihan, jika ya, maka akan menampilkan menu login, jika tidak, akan keluar dari halaman. Untuk login, di sini juga ada pasien dan sistem, di mana pasien memasukkan username dan password, lalu sistem akan memvalidasi username dan password, terus ada 2 pilihan, jika ya, akan menampilkan menu login, jika tidak, akan keluar dari login. Lalu ada mengelola data diri, di sini ada pasien dan sistem, di mana pasien melakukan pengisian data, lalu sistem menampilkan halaman isi data, lalu pasien akan mengisi data pribadi, dilanjut untuk mensubmit data, dan sistem akan melakukan verifikasi. Jika data sudah lengkap, maka data akan tersimpan, lalu mengkonfirmasi lewat email. Setelah itu, pasien akan menerima konfirmasi data. Lalu untuk pasien, di sini ada melihat riwayat, di mana pasien dan sistem, di mana pasien yaitu melakukan login. Setelah itu, sistem akan mencek username dan password, di mana sistem akan menuju beranda sistem. Setelah itu, pilih menu riwayat, setelah itu lihat riwayat, dan akan melakukan logout. Lalu selanjutnya ada memberikan resep obat. Di sini ada dokter, sistem, dan apoteker. Yaitu dokter memberikan resep obat, sistem akan menerima resep yang diberikan, setelah itu mengirimkan ke apoteker, lalu apoteker akan mencari obat yang diresepkan, lalu mengirimkan bahwa obat telah tersedia, dan sistem akan menampilkan bukti obat yang tersedia. Lalu yang selanjutnya ada melakukan pemeriksaan, di mana di sini ada pasien, sistem, dan dokter. Pasien akan melakukan pendaftaran, setelah itu cek data sistem akan mencek data pasien, lalu kembali ke pasien untuk mengisi form pendaftaran. Setelah itu, sistem akan menerima form yang telah diisi, lalu mendapatkan kartu pasien dan menuju ke dokter untuk menerima pasien. Lalu dokter akan memeriksa diagnosa, setelah itu akan memberikan resep obat. Lalu di sini ada mengelola data rekam medis, di mana di sini ada dokter atau admin dan ada sistem, di mana dokter atau admin yaitu mengklik menu kelola data, lalu sistem menampilkan halaman kelola data, lalu menuju ke dokter mencari data yang akan dikelola, lalu sistem akan memvalidasi, jika iya akan menampilkan rekam medis, jika tidak akan kembali ke halaman kelola data. Di sini ada mengelola data pasien, di mana admin dan sistem, yaitu admin mengklik menu kelola data, lalu sistem menampilkan halaman kelola data, lalu menampilkan edit data, setelah itu admin akan mengklik edit data, lalu sistem akan memvalidasi data, jika iya akan menampilkan data pasien, jika tidak akan kembali ke halaman kelola data. Lalu mengelola data dokter, di sini ada admin dan sistem, di mana admin akan mengklik menu kelola data, lalu sistem akan menampilkan kelola data, lalu akan menampilkan edit data, dan admin akan mengklik edit data, setelah itu sistem akan memvalidasi data, jika data berhasil akan menampilkan data dokter, jika tidak akan kembali ke halaman kelola data.
Lalu ada menerima resep obat, di mana ini ada pasien, sistem, dan apoteker. Untuk pasien ini memberikan scan resep obat, setelah itu akan menuju ke sistem, di mana sistem menyimpan hasil scan obat. Setelah itu scan telah berhasil, maka akan kembali ke pasien, klik kirim ke apoteker, lalu sistem akan mengirimkan ke apoteker, setelah itu apoteker akan menerima resep obat tersebut. Lalu melakukan pembayaran. Di sini ada pasien, sistem, dan admin, di mana pasien memilih menu pembayaran, lalu sistem menampilkan nama pasien. Setelah itu, pasien akan memasukkan nama, lalu kembali ke sistem menampilkan tagihan pembayaran. Setelah itu, pasien akan memilih menu pembayaran, sistem akan menampilkan metode pembayaran, pasien akan memasukkan bukti pembayaran. Setelah itu, sistem akan memverifikasi dan menuju ke admin untuk konfirmasi pembayaran. Jika pembayaran telah lunas, maka sistem akan menampilkan bukti pembayaran telah lunas. Mengelola laporan. Di sini ada admin dan sistem, di mana admin memilih menu pengelolaan data, lalu sistem menampilkan data yang ada, lalu admin akan memilih menu data keuangan, setelah itu sistem menampilkan riwayat keuangan, lalu admin memilih urutkan per tanggal, lalu sistem akan mengurutkan per tanggal, setelah itu admin akan mengklik simpan, dan sistem akan menampilkan data berhasil disimpan. Untuk konfirmasi pembayaran, di sini ada admin dan sistem, di mana admin akan mengklik verifikasi dan sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Setelah itu, admin akan mengkonfirmasi pembayaran dan sistem akan menampilkan bukti berhasil verifikasi. Mm-mm. Baik, di sini ada data flow diagram. Di bagian pertama ini ada diagram konteks dengan 4 aktor, yaitu admin, pasien, dokter, dan pasien. Dan apoteker. Yang pertama, di aksi yang pertama ini adalah admin melakukan login pada sistem. Admin memasukkan ID admin, nama admin, email, dan password admin untuk bisa mengakses data-data ke dalam sistem. Lalu di aksi yang kedua adalah admin memasukkan data dokter pasien ke dalam sistem. Hal ini setelah admin masuk ke dalam sistem, maka admin bisa menginputkan data-data dokter pasien ke dalam sistem. Dan di aksi yang ketiga ada dokter melakukan login pada sistem, di mana dokter akan menginputkan ID dokter, nama dokter, alamat, dan nomor handphone. Lalu sistem akan memberikan outputnya, sehingga dokter bisa melihat data-data pasien yang telah ditampilkan pada sistem. Dan di aksi kelima, yaitu pasien melakukan login dengan menginputkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan nomor handphone. Lalu selanjutnya, sistem akan mengeluarkan output, yaitu menampilkan riwayat penyakit kepada pasien, di mana pasien bisa melihat riwayat penyakit di pemeriksaan mereka setelah menginputkan data pasien. Lalu di aksi yang ketujuh ini ada apoteker mendapatkan output resep obat. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan, maka sistem akan menghubungi apoteker untuk memberikan data resep obat yang Oke, selanjutnya di sini ada data flow diagram. Di bagian pertama ini ada diagram konteks, di mana ada 4 aktor, yaitu admin, dokter, pasien, dan apoteker. Di aksi pertama ini, admin melakukan login pada sistem, di mana admin akan menginputkan ID admin, nama admin, email admin, dan password admin untuk bisa masuk ke dalam sistem pengelolaan klinik. Dan yang kedua, setelah bisa masuk ke dalam sistem, admin bisa menginputkan data dokter pasien ke dalam sistem. Dan di aksi ketiga ini, dokter melakukan login pada sistem. Dan di sini dokter akan menginputkan ID dokter, nama dokter, alamat, dan nomor handphone. Dan sistem akan menampilkan output, yaitu data pasien ke dokter. Setelah dokter bisa login pada sistem, maka dokter bisa mengakses data pasien yang telah ditampilkan oleh sistem pengelolaan klinik. Dan di aksi kelima ini, ada pasien melakukan login. Pasien melakukan login dengan menginputkan ID pasien, nama pasien, alamat, dan nomor handphone. Maka sistem akan menghasilkan output, yaitu menampilkan riwayat penyakit kepada pasien. Pasien yang berhasil login dapat melihat riwayat pemeriksaan sehingga dapat mengetahui riwayat penyakitnya. Dan di aksi ketujuh ini, ada apoteker mendapatkan output resep obat. Di sini, apoteker mendapatkan resep obat dari hasil pemeriksaan pasien. Dan di aksi ke-8, yaitu apoteker dapat mengolah data obat.
Setelah mendapatkan resep obat, apoteker akan mengolah data obat tersebut sehingga bisa langsung diberikan kepada pasien setelah melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya untuk diagram level 0, di sini yang pertama admin memasukkan username dan password di 1.0 login. Setelah itu data user tersimpan di file data user. Lalu yang ketiga, dari file data user akan kembali menuju 1.0 untuk mengecek apakah username dan password sesuai dengan data user yang tersimpan. Jika sudah, maka akan kembali ke admin untuk mendapatkan verifikasi data login. Lalu yang nomor 5, di sini admin akan menginputkan data di 2.0. Setelah itu, data dokter tersimpan di file data dokter. Setelah itu, nomor 7, dari admin akan menginputkan data pasien 2.0 input data, setelah itu menuju data pasien tersimpan di file data pasien. Lalu yang nomor 9, dokter akan menginputkan data pasien di 3.0 untuk mengelola data. Lalu dari nomor 10 ini data tersimpan di rekam medis, di file data rekam medis. Lalu untuk nomor 11, apoteker dari admin akan menginputkan laporan di 4.0. Setelah itu di nomor 12 ini dari 4.0 laporan data tersimpan dalam file data laporan. Lalu yang nomor 13, di sini dari file data pasien mengkonfirmasikan data pasien dengan data rekam medis. Lalu di nomor 14 ini ada dari file data dokter memberitahukan informasi data dokter menuju file laporan. Lalu nomor 15 dari file data pasien memberitahukan informasi data pasien menuju laporan. Lalu dari nomor 16 ini file data rekam medis memberitahukan informasi rekam medis menuju laporan. Lalu nomor 17 dari file data pasien memberitahukan kepada pasien. Pasien ini dapat mendapatkan notifikasi informasi datanya. Lalu dari nomor 18, apoteker mengelola data obat menuju 3.0 untuk mengelola data. Lalu nomor 19, dari nomor 18, 3.0 mengelola data, lalu menuju 19 di mana data obat masuk ke dalam file data laporan. Setelah itu nomor 20, dari 4.0 laporan ini menuju kembali untuk ke admin untuk data laporan bisa diakses oleh admin. Selanjutnya di sini ada diagram level 1, di mana di 1.1 itu adalah input data pasien, 1.2 ada input jumlah pasien, dan 1.3 adalah input rekam medis pasien. Di aksi yang pertama, di sini adalah admin akan menginputkan nomor daftar pasien ke dalam dalam sistem input data pasien, dan nomor daftar pasien akan masuk ke file data laporan. Selanjutnya, sistem input data pasien akan menghasilkan nomor daftar pasien dan akan dilaporkan kepada admin. Selanjutnya, admin juga bisa menginputkan jumlah pasien dan itu akan masuk ke input 1.2 di mana jumlah pasien akan masuk ke dalam file data laporan. Selanjutnya, di 1.2 itu akan menampilkan jumlah pasien kepada admin. Dan di aksi ketujuh, yaitu admin dapat menginputkan rekam medis pasien ke dalam file 1.3, yaitu input rekam medis. Dan rekam medis pasien akan disimpan ke dalam file data laporan. Selanjutnya, sistem 1.3 akan menampilkan output kepada admin tentang rekam medis pasien. Lalu di sini diagram level 1 versi yang kedua, di mana ada sama 1.1 adalah mengelola data pasien, yang kedua 1.2 mengedit data pasien, yang ketiga adalah 1.3 menyimpan data pasien, di mana admin akan menginputkan data pasien ke dalam pengelolaan data pasien dan data pasien akan disimpan ke dalam file data pasien, dan pengelolaan data pasien akan menampilkan kepada admin tentang data-data pasien. Selanjutnya, admin akan bisa mengedit data pasien dengan di fitur mengedit data pasien, dan edit data pasien akan tersimpan di file data pasien. Dan hasil edit data pasien akan ditampilkan kepada admin.
Selanjutnya di aksi ketujuh ini, admin bisa menyimpan data pasien di file menyimpan data pasien dan simpan data pasien akan tersimpan di file data pasien. Sistem menyimpan data pasien ini akan menyimpan data pasien dengan menampilkan dan akan ditampilkan kepada admin. Selanjutnya di diagram sequence. Di sini pasien akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi data diri, mengisi alamat, mengisi username dan paspor. Kemudian sistem akan menyimpan data pasien dan melakukan verifikasi. Setelah itu menampilkan notifikasi bahwa data dari pasien tersebut telah tersimpan. Kemudian pasien akan login dengan mengisi username dan paspor. Setelah itu sistem akan memeriksa dan mencocokkan data dari database tersebut. Dan jika sesuai, maka sistem akan menampilkan data user yang ada pada database. Setelah itu, mengelola data diri pasien akan mengisi data diri sesuai KTP, mengisi riwayat penyakit, umur, dan mengisi tinggi berat badan. Kemudian sistem akan menyimpan data pasien, melakukan verifikasi, dan akan menampilkan notifikasi bahwa data dari pasien tersebut telah tersimpan. Kemudian melihat riwayat, pasien akan memasukkan username dan paspor ke dalam sistem. Kemudian sistem akan mencari data riwayat pasien sesuai dengan namanya dan akan menampilkan data riwayat pasien tersebut. Yang memberikan resep obat. Dokter akan memberikan resep obat, kemudian pasien akan menerima resep yang diberikan dan mencari obat yang telah diresepkan itu ke apoteker. Setelah itu obat yang telah setelah itu apoteker akan memberikan obat tersebut kepada pasien. Kemudian melakukan pemeriksaan. Pasien akan mengisi riwayat penyakit, kemudian sistem akan melakukan konfirmasi terkait riwayat yang akan diperiksa. Dan pasien akan melakukan konsultasi kepada dokter. Kemudian dokter akan menindaklanjuti dan memberikan diagnosa kepada pasien. Setelah itu mengelola data rekam medis. Nah, sini dokter masuk ke dalam sistem dan menekan tombol kelola data rekam medis dan sistem akan menampilkan data pasien. Kemudian dokter akan memasukkan nama pasien. Setelah itu sistem akan menampilkan data pasien yang telah dicari oleh dokter. Dan dokter menekan tombol tampilkan lebih detail, maka sistem akan menampilkan data rekam medis yang pasien secara detail. Kemudian mengelola data pasien. Admin akan login ke dalam sistem, kemudian mengklik tombol olah data pasien, maka sistem akan menampilkan data pasien. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman edit data pasien. Kemudian mengklik tombol edit data, maka sistem akan menyimpan data pasien dan menampilkan halaman data pasien telah berhasil disimpan. Kemudian mengelola data dokter, admin akan masuk ke dalam sistem dan mengklik tombol olah data pasien. Sistem akan
maka sistem akan menampilkan data pasien dan akan menampilkan halaman edit data pasien. Kemudian admin juga akan mengklik tombol data edit data, maka sistem akan menyimpan data tersebut dan menampilkannya dan menampilkan halaman data pasien telah berhasil disimpan. Kemudian menerima resep obat. Apoteker mengklik scan resep obat, kemudian sistem akan menyimpan hasil scan resep obat dan sistem akan merespon bahwa resep obat yang berhasil di-scan. Kemudian pasien akan menerima obat dari apoteker. Terus sistem pembayaran. Pasien masuk ke dalam sistem dan pilih bagian pembayaran. Setelah itu memasukkan nama pasien tersebut dan sistem akan mencari nama pasien. Setelah itu sistem akan menampilkan tagihan pembayarannya. Kemudian pilih metode pembayaran dan sistem akan menampilkan pilih metode pembayaran. Setelah itu masukkan bukti pembayaran dan sistem akan menampilkan bukti bahwa tagihan dari pasien sudah lunas. Mengelola laporan, admin akan masuk ke dalam sistem dan mengklik pengolahan data, maka sistem akan menampilkan data-data yang ada. Terus mengklik data keuangan, maka sistem akan menampilkan riwayat keuangan. Terus klik urutan pertanggal, maka sistem akan mengurutkan riwayat pertanggal dan simpan. Setelah itu sistem akan menampilkan notifikasi bahwa laporan tersebut telah selesai. Kemudian menampilkan bukti berhasil. Admin masuk ke dalam sistem dan mengklik verifikasi, maka sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Setelah itu, admin akan mengklik konfirmasi pembayaran, maka sistem akan menampilkan bukti berhasil verifikasi pembayaran dan menampilkan bukti verifikasi pembayaran telah selesai. Baik, di sini ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini ada 4, yaitu admin, dokter, pasien, dan aktor. Admin memiliki atribut ID admin, nama admin, email admin, dan password admin dengan 4 metode, yaitu memasukkan data, menghapus data, mengelola rekam medis, dan mengonfirmasi pembayaran. Lalu selanjutnya di dokter, itu ada 4 atribut, yaitu ID dokter, nama dokter, alamat, dan nomor handphone. Dan 4 metode itu yaitu melihat data pasien, mengelola rekam medis, cek pasien, dan memberi resep. Dan di aktor pasien yaitu ada 4 atribut, yaitu ID pasien. Baik, di sini ada kelas diagram di mana ada 4 aktor, yaitu admin, dokter, apoteker, dan pasien. Admin memiliki 4 atribut, yaitu ID admin, nama admin, email admin, dan password admin dengan 4 metode, yaitu memasukkan data, menghapus data, mengelola rekam medis, dan mengonfirmasi pembayaran. Dan di bagian dokter itu ada 4 atribut, yaitu ID dokter, nama dokter, alamat, dan nomor handphone, dan 4 metode, yaitu melihat data pasien, mengelola rekam medis, cek pasien, dan memberi resep. Dan di pasien, itu ada 4 atribut, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat, dan nomor handphone, dengan 5 metode, yaitu melihat riwayat, mengelola data diri, melakukan pemeriksaan, melakukan pembayaran, dan menerima obat. Dan apoteker sendiri ada 4 atribut juga, yaitu ID apoteker, nama apoteker, alamat, nomor handphone, dengan 3 metode, yaitu menerima resep obat, mengolah resep obat, dan memberikan obat. Pertama, setelah dokter dan pasien terdaftar ke dalam sistem, pasien bisa melakukan pemeriksaan dan setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan memberikan resep. Sehingga resep itu akan diberikan pasien kepada apoteker dan apoteker akan mengolah resep itu menjadi obat setelah
pasien melakukan pembayaran. Setelah pasien melakukan pembayaran, maka apoteker akan memberikan obatnya. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari presentasi hari ini. Saya dan Devia, Ian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.